Halo sahabat pelajar Les Privat Nukleus. Tetap belajar bersama Bang Indra. Kali ini kita akan belajar soal kompetensi manajerial di ujian P3K. Jadi ini adalah soal-soal yang langsung abang tanyakan kepada siswa-siswi kita yang sudah ujian ya. Jadi inilah gambaran bentuk soal-soal sebenarnya. Oke. Jadi mari kita ke soal nomor 1. Katanya begini, ASN P3K dalam instansi tertentu akan bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim. Ya. Setiap orang dalam satu tim memiliki target masing-masing sesuai dengan tugasnya. Anda adalah seorang anggota dalam suatu tim di instansi tertentu. Hal yang Anda lakukan untuk memenuhi target kerja pada tim Anda adalah, ya. Jadi di sini ditanya adalah apa yang akan kita lakukan, ya. Apa yang Anda lakukan. Oke. Jadi untuk konteks yang dalam satu tim ada dua yang dikerjakan ya. Yang pertama, dia harus melakukan pada diri sendiri dulu. Kemudian kepada orang lain ya. Orang lain yang berada di dalam satu tim itu. Kan gitu. Nah, mari kita lihat dulu pilihan-pilihan jawabannya. Apakah dia mengarah ke diri kita sendiri, kemudian mengarah ke orang lain, atau mengarah kedua-duanya? Begitu ya. Oke, yang A. Saya akan berkontribusi sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya. Jelas ya. Ini benar. Kalau kita diberi tugas, kita harus berkontribusi. Tetapi di pilihan yang A, dia tidak memberikan dampak kepada orang lain dalam satu tim. Kenapa? Ini adalah tim. Kan begitu, harus beri dampak juga dong kepada orang lain dalam satu tim. Maka pilihan yang A ini salah. Gitu ya. Kemudian yang B, saya akan berusaha memberikan kontribusi yang maksimal agar mencapai target. Ini sama juga dengan pilihan yang A. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Sedangkan hubungannya ke orang lain dalam satu tim tidak ada. Gitu ya. Oke, ini salah juga. Yang C, saya akan memberikan kontribusi yang setara dengan kontribusi anggota lain karena hasil kerja sama tim merupakan hasil kerja bersama. Nah, ya. Di sini dia juga fokus kepada diri sendiri, tapi ini lebih parah ya, karena dia ngitung-ngitung kerjaan. Gitu. Kontribusi saya harus sama dengan kontribusi teman saya, nggak boleh lebih. Padahal kerjasama dalam satu tim, ya kita ada yang lemah dalam satu tim atau pekerjaan yang belum siap, ya kita akan bisa bantu. Mungkin ada pengaruh masalah pribadi dia di rumah atau gimana. Yang penting kerjaan seorang anggota dalam satu tim jika tidak selesai, maka anggota tim lain juga berhak membantunya. Itulah kerjasama dalam satu tim. Di sini dia malah menghitung-hitung kontribusi, harus sama dong kontribusi kita gitu. Berarti di sini adalah salah. Gitu. Yang D, saya akan bekerja sama dengan baik bersama anggota tim lain. Kan gitu. Oke. Ini benar juga, tetapi dia kurang lengkap, kurang komplit. Kenapa? Dia fokus ke kerjasama. Padahal diri dia sendiri tidak diterangkan di pilihan D ini. Bagaimana diri kita bekerja? Kan begitu. Dia hanya kerjasama yang baik saja dibangunnya. Padahal kerjaan dirinya sendiri belum tentu bagus karena nggak diterangkan di pilihan yang D. Maka ini jelas salah ya. Oke, berarti jawabannya E ya. Cuman kita lihat dulu kondisinya. Saya akan memberikan kontribusi terbaik dan mampu bekerja sama dengan anggota tim lain. Cukup jelas ya.
dia dua-dua sasarannya, diri dia sendiri. Apa yang menyatakan diri sendiri dia akan melakukan yang baik, yang memberikan kontribusi terbaik, kan gitu. Kemudian dia bekerja sama dengan tim, lagi diterangkannya di sini. Berarti sudah lengkap. Dirinya sudah dipenuhi, dirinya akan berkontribusi, kemudian ke orang lain dia juga akan mampu bekerja sama, kan gitu ya. Karena dalam satu tim kerjasama yang baik yang dibutuhkan untuk diri dia sendiri, dia mungkin punya tugas sendiri, dia akan berkontribusi dengan baik. Oke, maka jawabannya adalah E, gitu ya. Sudah lengkap, dia fokus diri dia juga, kemudian dia fokus juga kerjasama dengan orang lain. Oke, lanjut ya, kita ke soal nomor 2 ya. Anda adalah koordinator tim di instansi pemerintahan. Ya, kita koordinatornya. Tim Anda selalu mendapatkan apresiasi sebagai tim paling produktif dan tim paling aktif di instansi tersebut. Jelasnya ya, timnya sudah bagus, dia produktif, kemudian aktif di instansi tersebut. Koordinasi yang baik dan komunikasi yang intens serta saling berkolaborasi tanpa melupakan prinsip saling menghormati adalah salah satu kunci solidnya tim Anda selama ini. Namun seiring berjalan dengan waktu, kompetensi harus terus berkembang dan keterampilan harus terus ditingkatkan. Ya, berarti di sini ada masalah kompetensi dan keterampilan. Gitu. Sebagai koordinator, apa yang akan Anda lakukan dalam menyikapi fenomena ini? Gitu ya. Jadi fenomenanya tadi jelas ya, tim sudah bagus, sudah produktif dan paling aktif, tapi kompetensi harus dikembangkan, keterampilan juga harus ditingkatkan. Gitu maksudnya ya. Oke, mari kita lihat untuk pilihan yang A. Mengadakan acara nonton bareng dan refreshing guna penyegaran semua anggota agar bisa melanjutkan kerja dengan penuh semangat. Jelas ya? Jadi di sini ini nggak relevan ya. Kenapa? Di soal dia bilang meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Tapi diajak koordinator mengajak nonton bareng, nggak relevan. Gitu, salah. Kecuali tadi timnya sudah jenuh, gitu ya. Di soal tidak diterangkan timnya jenuh apa gimana. Mereka sudah bagus, sudah produktif, sudah paling aktif, tapi kompetensi harus dikembangkan dan keterampilan harus ditingkatkan. Berarti pilihan yang A salah. Yang B, memberikan pelatihan secara rutin tentang bidang-bidang yang ingin dikuasai oleh setiap anggota. Ya, ini bisa saja ya. Ini bisa benar ya. Cuman mari kita lihat pilihan-pilihan yang lain. Benar, karena pelatihan sudah akan dilakukan. C, mengadakan pelatihan dan bimbingan secara rutin dalam memberikan izin belajar guna terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan bidang semua anggota. Jelas, meningkatkan kompetensi dan keterampilan ada pelatihan. Oke, ini bisa benar juga. D, mengadakan seminar secara rutin mengenai permasalahan dalam dunia kerja agar semua anggota terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Salah ya. Tadi motivasinya sudah bagus, timnya sudah produktif dan paling aktif juga. Mereka tidak kekurangan motivasi dan bahkan mereka saling menghormati tadi dibuat di sini. Prinsip saling menghormati. Kan gitu. Jadi nggak diperlukan motivasi. Yang ditanya di soal, apa yang kita lakukan untuk kompetensi dan keterampilan. Makanya yang D salah, gitu ya. Ada proses untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. E, memberikan cuti tambahan bagi seluruh anggota tim supaya dapat beristirahat dan bisa melanjutkan kerja dengan penuh semangat. Oke, ini juga salah ya, karena dia minta tadi menaikkan kompetensi dan keterampilan. Nggak ada fungsi cuti di situ ya. Oke, kenapa? Karena mereka udah semangat dan sudah aktif. Kecuali tadi mereka nggak semangat, baru kita kasih cuti. Oke,
Sekarang kita lihat ke pilihan B dan C, mereka hampir mirip, gitu ya. Mana yang lebih tepat? Jelas. Yang B katanya pelatihan secara rutin tentang bidang-bidang yang ingin dikuasai oleh setiap anggota, gitu ya. Ini kurang tepat. Kenapa? Ingin dikuasai oleh setiap anggota, gitu ya. Jadi kalau anggota tim itu sudah ada keterampilan dan kompetensinya masing-masing, kan gitu. Jadi kompetensinya ini yang masing-masing ini ditingkatkan. Misalnya ada satu tim, ada di bagian marketing, ada di bagian jadwal misalnya, ada di bagian. Jadi mereka akan berkolaborasi, bukan bagian jadwal. Mereka pergi ke bagian marketing, mereka bagian produk misalnya, dia pergi ke bagian marketing, kan gitu. Berarti ini jelas ya benar pelatihannya, tapi kondisi yang bidang yang dilatih adalah salah. Kalau yang C jelas ya, karena meningkatkan kompetensi keterampilan yang relevan ya. Jadi kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan bidang semua anggota. Jelas. Tadi ada anggota sebagai marketing, maka mereka akan dilatih dan dibimbing dengan keterampilan marketing, kan gitu. Adalah misalnya tadi di bagian kualitas produk, maka di bagian itu juga lah mereka akan dilatih. Bukan semua, bukan yang ingin dikuasainya. Misalnya marketing pengen menguasai bagian kualitas produk, ya jangan dong dia latih di situ, jangan dia pelatihan di tempat yang bukan bagiannya, kan gitu. Oke, jadi jawabannya iya C. Itu dia. Oke, jadi adik-adik, di sini kita akan simpulkan bahwa P3K itu akan selalu ada bekerja dalam suatu tim. Jadi untuk bekerja dalam suatu tim, kita harus fokus ke diri kita dulu, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kemudian untuk tim itu kita akan kerjasama. Apa yang bisa kita bantu teman kita. Apa yang bisa kita perbuat, kita akan bekerja sama dalam tim itu. Kemudian jika kita adalah koordinator, maka lihat kondisinya, tim kita apa yang dibutuhkan. Apakah mereka butuh istirahat, kita kasih cuti, kan gitu ya. Apakah mereka terlalu letih, kita kasih refreshing. Kalau mereka butuh kompetensi dan keterampilan yang tinggi, kita kasih pelatihan yang relevan dengan kondisi ataupun bidang dia saat ini. Oke. Jadi adik-adik, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal kompetensi manajerial P3K. Salam pendidikan, salam nukleus.